Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok matkul pemrograman adaptasi objek, dan kami beranggotakan saya sendiri M. Abdi Azani, saya Dita Pertama, dan saya Novianti. Dan saya Amita Apriani. Kami akan membuat tugas video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah yang berjudul tentang Basic Python. Pembahasan yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Pemrograman berbasis objek atau PBO adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek untuk mempresentasikan data dan juga perilaku. Dalam PBO, objek terdiri dari atribut atau data dan metode atau fungsi yang dapat melakukan operasi pada data tersebut. PBO ini juga memudahkan pengembangan perangkat lunak yang lebih kompleks dengan cara memecah masalah menjadi objek-objek yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel. Variabel ini adalah sebuah tempat untuk kita menyimpan informasi ke dalam satu program. Misalnya kita menjadikan variabel ini sebagai wadah di mana ada suatu basic informasi seperti angka, teks, ataupun nama yang ingin kita masukkan dalam satu program. Contohnya di sini, nama contohnya kita bisa dibagi variabel namanya berupa x, y, ataupun s. Lalu tipe data dalam variabel ini kita bagi tiga, yang mana hasilnya adalah integer, float, dan string. Yang mana bilangan integer ini bisa disebut dengan bilangan bulat, contohnya seperti 1, 2, 3, dan lain-lain. Lalu float ini adalah bilangan pecahan, contohnya 3,14, lalu 2,5, dan lain-lain. Lalu string ini adalah suatu karakter. Kita bisa contohnya adalah i. Dari contoh ini bisa dilihat dari contoh ini, yang mana x adalah 10. Berarti x ini menyimpan angka 1. Dengan begitu kita tidak perlu membuat angka 1, kita cukup menggunakan x maka atribut angka 10. Lalu y kita sama dengan y ini kita dapat menemukan 3,14, yang mana merupakan data float. Dan selanjutnya adalah string yaitu name. Tersebut merupakan contoh dari string. Tiga, tipe data. Tipe data adalah karakter yang menentukan sebuah nilai yang bisa disimpan dalam variabel. Contoh dalam Python, yang pertama, integer, angka bulat. Contohnya 5 dan minus 10. Yang kedua ada float, angka desimal. Contohnya 3,14 dan minus 0,0001. Yang ketiga ada string, kumpulan karakter yang diapit oleh dua tanda kutip. Contohnya hello world. Yang keempat ada boolean, nilai benar atau salah hanya bisa true and false. Baik, saya M. Abdi Azani. Saya akan menjelaskan judul materi saya tentang komentar. Komentar ini adalah catatan atau penjelasan yang kita tambah di dalam kode. Komentar membantu kita dan orang lain memahami apa yang dilakukan bagian tertentu dari kode tersebut.
Yang kedua, tidak dieksekusi. Komentar tidak mempengaruhi cara program berjalan. Program hanya menjalankan kode yang tidak ditandai sebagai komentar. Yang ketiga, tanda pagar. Tanda pagar di Python, kita membuat komentar dengan menggunakan tanda pagar. Segala sesuatu yang ditulis setelah tanda ini diabaikan oleh program. Contohnya seperti ini. Di sini komentar pertama menjelaskan bahwa itu adalah komentar dan komentar kedua setelah print. Menjelaskan apa yang dilakukan perintah tersebut. Dengan menggunakan komentar, kode kita menjadi lebih jelas dan mudah. Yang pertama adalah operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan juga nilai. Terdapat beberapa jenis operator pada Python. Yang pertama adalah operator aritmatika. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi pada matematis. Contohnya seperti, dan yang kedua adalah operator logika. Operator ini digunakan untuk menggabungkan suatu kondisi. Contohnya seperti, dan yang ketiga adalah operator perbandingan. Operator ini digunakan untuk membandingkan nilai. Contohnya seperti 2. Kondisi. Struktur kontrol kondisi digunakan untuk mengakses kode berdasarkan kebutuhan tertentu. Di Python, kita menggunakan pernyataan if, else, dan elif untuk membuat keputusan. Contoh, X sama dengan 10 dan if X lebih besar dari 5. Perintah print. X lebih besar dari 5 akan menggunakan output X lebih besar dari 5 karena X sama dengan 10. Else kata perintah print X lebih kecil dari 5 karena tidak akan mengeluarkan output karena X adalah 10. Perulangan. Dalam program Python kemungkinan kita untuk mengeksekusi blok kode secara berulang. Dua jenis perulangan utama di Python adalah for loop dan do loop. Berikut contohnya dan penjelasannya. Yang pertama, for loop. Perulangan ini digunakan untuk mengiterasi objek yang dapat diulang seperti daftar, tabel, string, atau rentang waktu, rentang angka. Pada setiap iterasi, Python akan mengambil elemen dari objek yang diulang dan mengeksekusi kode di dalam blok. Contohnya, ring 5 menghasilkan rentang angka 0 hingga 4. Dan pada setiap iterasi, nilai I diambil dari rentang tersebut dan dicetak. Yang kedua, while loop. Perulangan ini digunakan saat kita ingin mengulang blok kode selama kondisi tertentu bernilai true. Ketika kondisi menjadi false, perulangan akan berhenti. Contohnya, perulangan while akan terus berjalan selama nilai J kurang dari 5. Pada setiap iterasi, J ditambah 1 hingga kondisi J kelima menjadi false, sehingga perulangan berhenti. Jadi for loop cocok untuk iterasi yang jumlah langkahnya sudah diketahui seperti pada daftar atau rentang. Sedangkan while loop lebih cocok untuk kondisi yang diperiksa setiap kali perulangan berjalan. Baik, saya di pertama saya akan menjelaskan tentang set.
Sistem di sini sangat penting digunakan karena kita bisa melihat kembali tugas-tugas yang telah kita bikin. Dimana mana tahu itu suatu yang penting untuk kita baca atau temukan. Jadi di Python kita bisa menggunakan fungsi Luna itu yang seperti ini, dan untuk menulisnya. Yang mana kemudian kita bisa mencatat pilihan tersebut. Singkat dasarnya ada di contoh-contoh yang seperti ini. Baik, di sini saya akan memastikan contohnya. Which open atau text open atau text ini digunakan untuk membuka kembali file dengan nama output yang kita bikin. Dan yang kedua adalah fungsi W ini adalah mode yang kita gunakan untuk menulis ke dalam. Jadi dengan nama yang sudah ada, maka sudah cepat ditimpa atau dihapus. Lalu ASF ini fungsinya digunakan untuk menulis teks ke dalam file yang sudah kita buka. Contohnya kita bisa menyimpan kata hello world dalam file yang terus ini. Lalu yang kedua adalah breaker atau bawah. Fungsinya digunakan untuk menulis teks dalam file yang kita dibuka tadi. Lalu kapan kita harus menggunakan sistem ini? Kita bisa menggunakan di sini ketika kita ingin menyimpan data yang dihasilkan oleh produk kita seperti perhitungan, laba, atau data yang perlu direkam untuk analisis di masa depan. Jadi kesimpulannya menyimpan data dalam file ini sangatlah mudah dan berguna. Kita bisa menyimpan berbagai informasi untuk digunakan nanti atau di masa depan akan tiba. Yang mana lebih bersifat dan data kita lebih lengkap, jadi tetap aman dan mudah untuk diakses di lain waktu. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop.